Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Widya Ristiani dengan NIM J0B025046. Saya merupakan mahasiswa program studi D3 Bahasa Mandarin Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir Gasal untuk mata kuliah Jati Diri Unsut. Di sini, saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis kasus tren yang sedang terjadi pada saat ini melalui sudut pandang nilai-nilai jati diri unsur. Sebagai mahasiswa, kita tidak luput dari perbedaan pendapat, baik dengan teman kampus, keluarga, maupun masyarakat. Dan bagi saya, ada 3 nilai karakter utama yang harus diimplementasikan. Apa saja? Yang pertama yaitu toleransi, yang kedua komunikasi yang santun, dan yang ketiga adalah musyawarah. Yang pertama itu toleransi. Saya memahami bahwa setiap individu memiliki latar belakang yang berbeda. Maka, ketika ada perbedaan pendapat, saya tidak langsung menjatuhkan orang tersebut, melainkan kita harus mendengarkan orang tersebut dan memahami sudut pandangnya. Dan yang kedua, yaitu komunikasi yang santun. Saat saya ingin menyampaikan keberatan, saya selalu menggunakan kata-kata yang baik. Misalnya, dengan berkata, saya menghargai pendapat Anda, namun izinkan saya menyampaikan sudut pandang lain. Dengan hal ini, diskusi akan tetap berjalan dengan lancar tanpa adanya memicu konflik verbal. Dan yang ketiga yaitu musyawarah. Saya selalu mengedepankan mufakat demi kepentingan bersama di atas ego pribadi. Ini adalah cerminan dari manusia dan mahasiswa yang memiliki integritas yang tinggi dan memiliki sifat seperti Jenderal Sudirman. Selanjutnya, untuk di bagian kedua, saya akan menyoroti fenomena yang sedang tren saat ini, yaitu cyberbullying atau perundungan di media sosial. Kita sering melihat netizen atau orang yang sering menyerang orang lain di kolom komentar atau dimanapun itu dengan kata kasar hanya karena perbedaan pilihan atau opini. Mengapa masalah itu bisa terjadi? Masalah itu terjadi karena kurangnya rasa hormat dan integritas dalam berkomunikasi di dunia digital. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur Panglima Besar kita, yaitu Jenderal Sudirman yang pantang menyerah namun tetap berpegang teguh kepada etika. Dan sebagai mahasiswa unsut, karakter kita harus menunjukkan keluhuran perilaku dimanapun, termasuk di media sosial. Dan yang terakhir, solusi dari saya, mungkin kita harus terus menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Selain itu, kita harus mampu mengontrol diri kita untuk tidak ikut-ikutan menghujat atau istilahnya mungkin anak Gen Z sekarang itu FOMO ya. Kita harus bisa mengontrol diri kita untuk tidak FOMO dalam ranah yang negatif dan lebih baik kita FOMO di ranah yang positif. Dan solusi yang paling nyata adalah memberikan contoh berkomentar yang edukatif dan kritis namun tetap beradab. Dan yang terakhir, sebagai kesimpulan, mari kita bawa semangat perjuangan Jenderal Sudirman ke dalam perilaku harian kita agar tercipta lingkungan yang harmonis dan penuh integritas. Demikian video ujian ini saya sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Cendi dan Ibu Iliang Sari atas ilmu yang diberikan selama 1 semester ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.